Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evi Ernawati dengan NIM 7211411905. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Nah, seperti biasanya sebelum lanjut ke materi yang berikutnya, teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi ini itu apa. Nah, teman-teman bisa baca tujuan pembelajarannya di PPT ya. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu ada paranti keras. Nah, dalam paranti keras ini itu ada 5 elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada prosesor, yang kedua ada memori, dan yang ketiga ada ruang penyimpanan, yang keempat ada alat-alat input, yang kelima ada alat-alat output. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada prosesor. Prosesor merupakan tempat di mana pemrosesan dapat dilakukan. Dalam prosesor ini tuh ada 3 elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada kecepatan prosesor, yang kedua ada ukuran watt, dan yang ketiga ada kekuatan. Selanjutnya ada memori. Nah, memori itu adalah ruang penyimpanan primer atau random access memory yang sering disebut dengan RAM, mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit. Selanjutnya ada ruang penyimpanan. Nah, teman-teman itu harus tahu kalau ruang penyimpanan sama memori itu beda. Kalau ruang penyimpanan itu ada 2 jenis. Yang pertama ada ruang penyimpanan tetap, yang kedua ada ruangan penyimpanan yang dapat dilepas. Nah, yang pertama, ruang penyimpanan tetap itu terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya adalah hard drive. Yang kedua, ruang penyimpanan yang dapat dilepas itu maksudnya ruang penyimpanan ini itu dapat dilepas dari satu komputer dan dapat dipasang kembali di komputer lain. Contohnya ada flash drive, USB, CD, dan DVD. Selanjutnya ada alat-alat input. Alat-alat input merupakan data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Selanjutnya ada alat-alat output. Nah, dalam alat-alat output ini itu ada 2 elemen yang sangat terkenal. Yang pertama adalah ada monitor, dan yang kedua ada printer. Selanjutnya ada multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Sebagian besar pengguna komputer tidak akan mendapat akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Nah, kemampuan multimedia memperluas masyarakat yang mampu melakukan interaksi yang berarti dengan sumber daya komputasi. Selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Nah, kita bisa menggunakan telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, atau bisa juga menggunakan dengan telepon seluler cerdas atau yang sering kita sebut dengan smartphone. Selanjutnya ada jaringan rumah. Kita bisa menggunakan jaringan rumah dengan cara pemasangan modem atau dengan keamanan nirkabel. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah ini tuh bisa digunakan untuk pembaruan virus dan spyware. Selanjutnya ada peranti lunak. Nah, peranti lunak itu ada peranti lunak sistem yang menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari komputer tertentu. Contohnya adalah Windows XP dan Mac OS X. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Nah, peranti lunak aplikasi itu ada 3 jenis, yaitu ada peranti lunak siap pakai, ada peranti lunak aplikasi khusus, dan ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Selanjutnya, peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. User friendly berarti bahwa aplikasi telah dibuat dengan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, dengan ada komunikasi kita akan menghasilkan koneksi publik. Nah, koneksi publik itu dapat dilakukan dengan modem telepon dan modem kabel.
Selanjutnya ada saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Komunikasi membutuhkan adanya satu koneksi dari satu titik ke titik yang lain. Terdapat banyak kemungkinan jalur akan melintas jaringan. Nah, saluran pribadi bisa menggunakan saluran sewaan ataupun saluran khusus. Selanjutnya ada jaringan pribadi maya. Saluran pribadi mahal harganya, paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran tersebut. Selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Nah, yang pertama ada sistem network arsitektur, yang kedua ada token ring, yang ketiga ada Ethernet. Selanjutnya ada paket. Paket adalah satu bagian dari data total akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, kemudian pengirim, dan informasi kendali lainnya. Selanjutnya ada alamat jaringan internet. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki satu alamat yang unik. Untuk menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada internet, yang kedua ada intranet, dan yang ketiga ada extranet. Selanjutnya jaringan area lokal. Ini tuh ada beberapa jenis, diantaranya ada jaringan area metropolitan, ada jaringan area luas. Selanjutnya ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini sering menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Nah, itu tadi materi yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.